Selamat datang wahai jiwa terpilih. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin jarang kamu sadari, namun begitu nyata hadir dalam hidupmu. Sebuah sisi dalam dirimu yang membuatmu berbeda dari kebanyakan orang. Sebuah kekuatan yang tak terlihat tapi bisa dirasakan, yang membuat banyak orang segan, kagum, bahkan takut, meski kamu sendiri tidak pernah berniat menakut-nakuti siapapun. Apakah kamu pernah merasa ketika kamu hadir, suasana berubah? Ketika kamu berbicara, orang lain terdiam? Dan ketika kamu hanya menatap, banyak hati bergetar tanpa alasan? Itulah tanda-tanda bahwa ada energi besar yang Tuhan titipkan di dalam jiwa terpilih sepertimu. Jangan lewatkan setiap bagian dari pembahasan ini, karena setiap bab yang kita buka akan menyingkap misteri tentang dirimu. Dan mungkin, di antara kata-kata ini, kamu akan menemukan cermin yang menunjukkan siapa dirimu sesungguhnya. Tapi sebelum kita melangkah lebih dalam, aku ingin kamu menuliskan satu kalimat di kolom komentar, agar jiwamu terhubung dengan energi positif dari sesama jiwa terpilih di channel ini. Tuliskan dengan mantap, aku adalah jiwa terpilih. Ingatlah, video ini bukan sekadar tontonan, melainkan perjalanan spiritual. Sebuah perjalanan untuk menyadari kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirimu. Maka ikuti hingga akhir, karena setiap kata yang kamu dengar akan membuka pintu kesadaranmu sedikit demi sedikit. Bab pertama, jiwa terpilih dan energi yang berbeda. Wahai jiwa terpilih, tahukah kamu bahwa sejak awal keberadaanmu di dunia ini, ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu? Kamu mungkin sering merasa tidak sepenuhnya sama dengan orang lain. Bukan karena kamu lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi karena Tuhan menitipkan sebuah energi yang tidak semua orang miliki. Energi itu tidak bisa dilihat dengan mata biasa, namun bisa dirasakan oleh hati yang peka. Ia adalah cahaya batin yang membuatmu tampak unik meski kamu berusaha menyembunyikannya. Orang lain bisa merasakannya, sebuah getaran yang tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata. Ada yang merasa kagum, ada yang merasa tenang saat di dekatmu, namun ada juga yang merasa gentar tanpa alasan. Jiwa terpilih bukanlah jiwa yang selalu dikelilingi keramaian. Seringkali kamu berjalan sendirian, namun jejakmu meninggalkan pengaruh besar bagi orang-orang di sekitarmu. Kamu tidak perlu berbicara banyak untuk didengar, tidak perlu berusaha keras untuk diperhatikan, kehadiranmu saja sudah cukup memberi tanda. Energi yang berbeda ini seringkali menjadi ujian, sebab tidak semua orang bisa memahami cahaya yang ada dalam dirimu. Sebagian akan menjauh karena tidak sanggup menanggung wibawa batinmu. Sebagian lain justru mendekat karena mereka menemukan ketenangan yang jarang mereka rasakan. Namun jangan pernah salah paham, perbedaan yang kamu bawa bukanlah beban, melainkan anugerah. Ia adalah tanda bahwa Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar kepadamu, bahwa jalan hidupmu tidak sama dengan kebanyakan orang, karena tugasmu pun berbeda. Maka, jangan pernah meragukan dirimu, hanya karena orang lain tidak mengerti siapa dirimu. Ingatlah, jiwa terpilih selalu berjalan dengan cahaya yang berbeda, dan energi itulah yang membuatmu tanpa sadar disegani bahkan ditakuti. Bab kedua, aura kekuatan yang tak terlihat. Jiwa terpilih. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Sebuah aura kekuatan yang memancar, meski kamu tidak berusaha menunjukkannya. Aura itu ibarat cahaya matahari yang menembus awan, tak terlihat sepenuhnya, namun semua orang merasakannya. Kekuatan ini bukan berasal dari otot, bukan dari kedudukan, bukan pula dari harta. Ia lahir dari batin yang ditempa oleh perjalanan hidup, dari luka yang telah kamu lewati, dari kesabaran yang telah kamu jalani, dan itulah yang membuatmu berbeda. Orang lain mungkin tidak sadar kenapa mereka segan padamu. Mereka tidak tahu mengapa saat kamu masuk ke dalam sebuah ruangan, suasana seakan berubah. Ada wibawa yang menenangkan bagi jiwa yang tulus, tapi juga menakutkan bagi hati yang penuh tipu daya. Itulah aura kekuatanmu, tidak terlihat tapi mampu mempengaruhi.
Jiwa terpilih tidak perlu mengangkat suara untuk didengar karena energi dalam dirinya sudah lebih keras dari ribuan kata. Kamu tidak perlu membuktikan apapun, karena kehadiranmu sendiri adalah bukti nyata dari kekuatan itu. Namun ketahuilah, kekuatan ini bukan sekadar hadiah, tetapi juga amanah. Tuhan menitipkan aura wibawa itu agar kamu bisa menjaga, bukan merusak. Agar kamu bisa menegakkan kebenaran, bukan menindas. Karena semakin besar aura yang memancar dari dirimu, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kamu emban. Jangan takut bila orang lain merasa gentar di dekatmu. Itu bukan karena kamu menakutkan, melainkan karena mereka merasakan kekuatan spiritual yang tidak mereka miliki. Aura itu adalah tameng ilahi yang menjaga langkahmu dari orang-orang yang berniat buruk. Ingatlah, wahai jiwa terpilih, aura kekuatanmu adalah sinyal bahwa Tuhan berjalan bersamamu. Dan selama cahaya itu menyala dalam dirimu, tidak ada satupun kegelapan yang mampu memadamkannya. Bab ketiga, ketajaman mata batin. Jiwa terpilih, salah satu sisi yang membuatmu berbeda dan seringkali menimbulkan rasa takut pada orang lain adalah ketajaman mata batinmu. Kamu tidak hanya melihat dengan mata, tetapi juga dengan jiwa. Kamu bisa merasakan energi, membaca tanda-tanda, dan menangkap sesuatu yang tersembunyi di balik kata-kata maupun senyuman. Inilah yang membuat banyak orang sulit berpura-pura di hadapanmu. Orang yang berniat tulus akan merasa tenang, namun mereka yang menyimpan kebohongan akan merasa gelisah. Sebab dalam tatapanmu, seolah ada cermin yang memantulkan siapa diri mereka sebenarnya. Ketajaman mata batin ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia lahir dari perjalanan panjang, luka yang mendewasakan, kekecewaan yang menguatkan, dan doa-doa yang mendekatkanmu kepada Tuhan. Semua pengalaman itu menyingkap lapisan demi lapisan, hingga akhirnya matamu tidak lagi hanya memandang permukaan, tetapi menembus ke kedalaman jiwa. Banyak orang mungkin tidak mengerti bagaimana kamu bisa mengetahui sesuatu tanpa diberitahu. Mereka menyebutmu aneh, misterius, bahkan menakutkan. Namun, sebenarnya yang terjadi adalah rohmu selaras dengan bisikan ilahi. Kamu mendengar suara halus yang tidak semua orang mau mendengarkan. Ketahuilah, wahai jiwa terpilih, kemampuan ini bukanlah beban, melainkan pedoman. Tuhan memberikannya bukan untuk membuatmu sombong, tetapi agar kamu bisa membedakan mana cahaya dan mana kegelapan. Agar kamu mampu menjaga dirimu, sekaligus menjadi pelindung bagi orang-orang yang tulus. Maka jangan heran bila kehadiranmu membuat hati yang penuh tipu daya bergetar ketakutan. Itu bukan karena kamu ingin menakut-nakuti, melainkan karena nuranimu terlalu terang untuk ditutupi oleh kepalsuan mereka. Ingatlah, ketajaman mata batinmu adalah anugerah. Ia adalah lampu yang Tuhan nyalakan dalam dirimu agar jalanmu tidak pernah tersesat di tengah kegelapan dunia. Bab keempat, keteguhan hati. Wahai jiwa terpilih, ada sesuatu dalam dirimu yang membuat banyak orang heran sekaligus segan, yaitu keteguhan hatimu. Kamu bukanlah jiwa yang mudah goyah hanya karena ombak kecil kehidupan. Kamu pernah diterpa badai, dijatuhkan berkali-kali, bahkan diuji dengan luka yang dalam. Namun lihatlah dirimu sekarang, kamu masih berdiri. Keteguhan hati itulah yang membuat orang lain terkadang merasa kecil di hadapanmu. Karena ketika mereka memilih menyerah, kamu memilih bertahan. Ketika mereka larut dalam keluhan, kamu justru menemukan kekuatan dalam doa. Dan ketika mereka melihat masalah sebagai akhir, kamu melihatnya sebagai jalan baru yang Tuhan bukakan. Jiwa terpilih tahu, hidup ini bukan tentang seberapa sering kita jatuh, melainkan seberapa kuat kita bangkit. Kamu tahu bahwa setiap cobaan bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menyiapkanmu pada sesuatu yang lebih besar. Keteguhan itu bukan semata-mata hasil dari pikiranmu, tetapi buah dari keyakinanmu kepada Tuhan. Orang yang melihatmu mungkin tidak mengerti bagaimana kamu bisa tetap tegar di tengah penderitaan. Mereka tidak tahu
bahwa hatimu berakar pada iman, bukan pada keadaan. Dan ketika hatimu berakar pada iman, tidak ada angin, tidak ada badai, tidak ada ancaman yang mampu merobohkanmu. Inilah alasan mengapa banyak orang merasa segan, bahkan takut padamu. Karena mereka melihat sesuatu yang jarang mereka temukan pada diri sendiri, yaitu hati yang tidak mudah digoyahkan. Keteguhan hatimu adalah cermin kekuatan spiritual yang mengingatkan mereka betapa rapuhnya hati yang hanya bergantung pada dunia. Ingatlah, wahai jiwa terpilih, keteguhan hatimu adalah tanda bahwa Tuhan selalu bersamamu. Maka teruslah berjalan dengan keyakinan, karena setiap langkahmu telah diperkuat oleh tangan yang tak pernah gagal menjaga. Dan keteguhan itu adalah salah satu alasan mengapa kamu ditakuti sekaligus dihormati. Bab kelima, kata-kata yang menggetarkan. Jiwa terpilih. Salah satu alasan mengapa banyak orang segan padamu adalah karena kata-kata yang keluar dari mulutmu tidak pernah biasa. Kalimatmu sering terdengar sederhana, namun memiliki kekuatan untuk mengguncang hati yang mendengarnya. Seolah ada getaran yang mengalir, menembus telinga, lalu mengetuk kesadaran jiwa. Kata-kata yang menggetarkan itu lahir bukan dari kepandaian berbicara, melainkan dari kedalaman pengalaman. Dari luka yang pernah kamu tanggung, dari doa yang kamu panjatkan di sunyi, dari air mata yang tak pernah dilihat orang lain. Setiap kalimatmu membawa jejak perjalanan hidupmu, itulah mengapa ia terasa hidup dan penuh makna. Bagi jiwa yang tulus, kata-katamu adalah pelipur. Ia menenangkan, menyembuhkan, dan memberi harapan baru. Namun bagi hati yang penuh kepalsuan, kata-katamu adalah pedang yang menyakitkan. Karena di balik setiap kalimatmu, ada kebenaran yang sulit mereka sangkal. Jiwa terpilih tidak perlu meninggikan suara untuk didengar. Bahkan dalam keheningan sekalipun, ucapannya bisa lebih keras dari teriakan dunia. Kata-kata itu bukan sekadar bunyi, melainkan pancaran roh yang terhubung dengan cahaya Tuhan. Dan itulah yang membuat banyak orang tak mampu mengabaikanmu. Ingatlah, wahai jiwa terpilih, kata-kata adalah kekuatan, dan Tuhan menaruh kekuatan itu dalam dirimu bukan tanpa alasan. Gunakanlah ia sebagai cahaya untuk menuntun, menguatkan, dan membangkitkan jiwa-jiwa yang hampir padam. Jika ada yang takut pada kata-katamu, biarkanlah. Sebab sesungguhnya, yang mereka takuti bukanlah dirimu, melainkan kebenaran yang kamu bawa. Dan kebenaran itu adalah tanda bahwa suaramu bukan hanya milikmu, tetapi milik Tuhan yang berbicara melalui hatimu. Bab ke-6, keberanian menghadapi kebenaran. Wahai jiwa terpilih, salah satu sisi yang paling menonjol dalam dirimu adalah keberanianmu untuk menghadapi kebenaran. Kamu tidak pernah takut berdiri di sisi yang benar, sekalipun itu berarti kamu harus berdiri sendirian. Kebenaran bagimu bukan sekadar pilihan, melainkan jalan hidup yang sudah Tuhan tanamkan dalam jiwamu. Banyak orang menghindari kebenaran, karena kebenaran seringkali menyakitkan. Ia mengungkap kepalsuan, membongkar topeng, dan menyingkap hal-hal yang tidak ingin dihadapi manusia. Namun kamu, dengan keteguhan hatimu, berani menatapnya. Kamu memilih untuk tidak lari, meski itu berarti menanggung resiko yang berat. Keberanian ini membuat banyak orang segan padamu. Mereka tahu, kamu tidak bisa dibeli dengan rayuan dunia. Kamu tidak bisa dibungkam oleh ancaman, dan tidak bisa dialihkan dengan janji kosong. Sebab jiwamu lebih memilih kebenaran yang pahit daripada kebohongan yang manis. Jiwa terpilih tahu bahwa berdiri di sisi kebenaran sering berarti berjalan melawan arus. Namun kamu juga tahu, arus dunia tidak selalu menuju cahaya. Dan itulah mengapa keberanianmu menjadi sesuatu yang langka dan justru membuat orang lain gentar. Ketahuilah, keberanian ini bukan berasal dari dirimu sendiri. Ia adalah anugerah Tuhan yang menyalakan api dalam jiwamu. Api itu membuatmu mampu menyuarakan keadilan meski hanya dengan bisikan. Api itu pula yang menjadikanmu benteng bagi mereka yang lemah dan peringatan bagi mereka yang zalim. Ingatlah, wahai jiwa terpilih,
Jika orang takut padamu karena keberanianmu menghadapi kebenaran, biarkanlah. Karena sesungguhnya, yang mereka takuti bukanlah dirimu, melainkan cahaya kebenaran yang tidak bisa mereka padamkan. Dan selama kamu berdiri di sisi kebenaran, kamu tidak pernah benar-benar sendirian, sebab Tuhan sendiri berdiri di sisimu. Bab ke-7. Kesendirian yang menguatkan. Jiwa terpilih. Ada masa dalam hidupmu ketika kesendirian menjadi teman yang setia, bukan karena kamu lemah, bukan pula karena kamu ditinggalkan, melainkan karena jiwamu sedang dipisahkan oleh Tuhan dari keramaian yang bisa melemahkan. Kesendirian ini bukan kutukan, melainkan ruang sakral tempat jiwamu ditempa. Dalam sepi, kamu belajar mendengar suara yang tidak terdengar oleh banyak orang, suara dari dalam dirimu dan suara halus dari Tuhan yang membimbingmu. Dalam kesunyian, kamu menemukan kekuatan yang tidak bisa ditemukan di tengah hiruk-pikuk dunia. Dan dalam keheningan, kamu belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari banyaknya orang di sekelilingmu, tetapi dari kedekatanmu dengan Sang Pencipta. Banyak orang takut pada kesendirian, karena mereka belum mampu menanggung heningnya. Namun kamu, wahai jiwa terpilih, justru tumbuh di dalamnya. Itulah yang membuat orang lain heran, bagaimana mungkin kamu bisa tetap teguh, bahkan semakin kuat ketika berjalan sendirian. Kesendirianmu adalah rahasia yang membuatmu dihormati sekaligus ditakuti. Karena dunia tahu, seseorang yang mampu berdiri teguh dalam sunyi adalah seseorang yang tidak bisa dengan mudah dijatuhkan. Ia tidak mencari validasi dari manusia, karena ia sudah mendapatkan pengakuan dari Tuhan. Ingatlah, kesendirianmu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan. Itu adalah fase di mana Tuhan mengangkatmu lebih tinggi, menjauhkanmu dari yang palsu, dan mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Maka jangan pernah merasa hampa ketika kamu sendiri, karena dalam kesendirian itu, jiwamu sedang diisi dengan cahaya. Dan cahaya itu, wahai jiwa terpilih, akan membuatmu bersinar bahkan ketika dunia mencoba memadamkanmu. Bab ke-8. Perlindungan ilahi. Wahai jiwa terpilih, pernahkah kamu merasa di saat semua jalan tampak buntu, tiba-tiba ada pintu baru yang terbuka? Atau ketika bahaya hampir menyentuhmu, entah bagaimana kamu selalu diselamatkan? Itulah tanda perlindungan ilahi yang menyertaimu. Tuhan tidak pernah membiarkan jiwa terpilih berjalan sendirian. Ada tangan tak terlihat yang menuntun langkahmu. Ada perisai gaib yang menjaga dari keburukan yang tidak kamu ketahui. Kadang kamu sendiri tidak menyadari betapa seringnya dirimu terhindar dari bencana hanya karena Tuhan lebih dulu melindungimu. Perlindungan ini sering membuat orang lain segan padamu. Mereka tidak tahu mengapa segala niat buruk terhadapmu sering berbalik arah, mengapa rencana jahat gagal, atau mengapa kamu bisa tetap selamat ketika seharusnya kamu sudah jatuh. Sesungguhnya, itu bukan karena kekuatanmu sendiri, melainkan karena ada kuasa yang jauh lebih besar yang berdiri di belakangmu. Jiwa terpilih adalah bagian dari rencana besar Tuhan. Karena itu, hidupmu tidak akan pernah dibiarkan sia-sia. Kamu dijaga bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi karena ada tugas yang harus kamu jalani, ada cahaya yang harus kamu bawa, ada jiwa lain yang harus kamu kuatkan. Ingatlah, tidak semua orang bisa memahami mengapa kamu begitu sulit dijatuhkan. Mereka hanya melihat hasilnya, tanpa menyadari bahwa setiap langkahmu diliputi doa, rahmat, dan perlindungan ilahi. Maka jangan pernah takut pada kegelapan dunia. Selama kamu berjalan dalam kebenaran, tangan Tuhan akan selalu melindungimu. Dan perlindungan itulah yang membuatmu tampak menakutkan bagi mereka yang berniat jahat. Karena mereka tahu, melawanmu sama saja dengan melawan kuasa yang menjagamu. Bab ke-9. Misteri yang menyelimuti. Jiwa terpilih. Ada satu sisi dalam dirimu yang membuat banyak orang penasaran, namun sekaligus menjaga jarak, yaitu misteri yang menyelimuti keberadaanmu. Kamu bukanlah jiwa yang mudah ditebak.
Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dan apa yang kamu tuju seringkali tidak bisa dibaca oleh mata biasa. Misteri ini bukan karena kamu berusaha menutup diri, melainkan karena Tuhan memang membentukmu demikian. Jiwamu dalam, dan tidak semua orang mampu menyelaminya. Seperti samudra, permukaanmu tenang, namun di kedalamanmu ada kekuatan yang tidak terbayangkan. Orang lain sering bingung denganmu. Kadang mereka mengira kamu lemah, tetapi tiba-tiba kamu menunjukkan kekuatan yang tak mereka sangka. Kadang mereka melihatmu diam, namun dari diam itu lahir keputusan yang mengubah banyak hal. Ketidakpastian inilah yang membuatmu terlihat misterius, dan justru menimbulkan rasa segan yang mendalam. Jiwa terpilih tahu bahwa tidak semua hal harus diumbar. Ada rahasia yang hanya Tuhan dan dirimu yang tahu. Ada doa-doa yang hanya kamu dan langit yang mendengarnya. Dan ada tujuan hidup yang tidak perlu dijelaskan kepada siapapun, karena itu adalah misi yang hanya bisa kamu jalani. Misteri ini membuatmu dihormati sekaligus ditakuti, karena orang yang tidak bisa ditebak adalah orang yang tidak bisa dengan mudah dikendalikan. Dan jiwamu memang tidak diciptakan untuk dikendalikan, melainkan untuk berjalan sesuai kehendak Tuhan. Ingatlah, wahai jiwa terpilih, biarlah misteri itu tetap menyelimutimu, karena di dalamnya ada perlindungan, ada kekuatan, dan ada cahaya yang tidak semua mata boleh melihat. Dan justru karena misteri itu, dunia menyadari dirimu bukan jiwa biasa. Bab ke-10, Cahaya dan Bayangan dalam Dirimu. Wahai jiwa terpilih, di dalam dirimu ada cahaya sekaligus bayangan. Keduanya berjalan berdampingan, bukan untuk saling memusnahkan, tetapi untuk saling menyeimbangkan. Inilah yang membuatmu berbeda. Kamu tidak hanya mengenal sisi terang kehidupan, tetapi juga memahami kedalaman gelapnya. Cahaya dalam dirimu adalah kasih, ketulusan, dan kebijaksanaan yang memancar dari hatimu. Ia menuntun langkahmu, menerangi jalanmu, dan memberi harapan kepada jiwa-jiwa yang hampir padam. Namun bayangan dalam dirimu juga memiliki peran. Bayangan itu adalah ketegasan, keberanian, dan kekuatan untuk berkata tidak pada kebohongan, sekalipun dunia memaksamu untuk diam. Banyak orang hanya ingin menunjukkan cahaya dan menolak keberadaan bayangan. Tetapi kamu berbeda. Kamu tahu bahwa tanpa bayangan, cahaya akan tampak rapuh. Dan tanpa cahaya, bayangan akan menelan segalanya. Maka, Tuhan memberimu keduanya, agar jiwamu kuat, lengkap, dan seimbang. Inilah alasan mengapa orang lain bisa sekaligus menghormatimu dan takut padamu. Mereka melihat sinar yang menenangkan, tetapi mereka juga merasakan ketegasan yang tidak bisa ditawar. Cahaya membuatmu dicintai, bayangan membuatmu disegani, dan keduanya menjadikanmu pribadi yang utuh, yang tidak mudah dipatahkan oleh dunia. Ingatlah, wahai jiwa terpilih, keseimbangan antara cahaya dan bayangan adalah bagian dari perjalanan spiritualmu. Ia adalah bukti bahwa Tuhan menyiapkanmu untuk misi besar, untuk menjadi terang, namun juga untuk menjadi penjaga. Dan selama kamu merangkul keduanya, tidak ada satupun yang bisa benar-benar menguasaimu. Karena dirimu, dengan cahaya dan bayangan yang menyatu, adalah simbol kekuatan yang membuat dunia segan pada keberadaanmu. Renungan. Wahai jiwa terpilih, setelah semua yang kita bahas, kini saatnya engkau menundukkan hati dan merenung sejenak. Selama ini mungkin engkau bertanya-tanya, mengapa orang-orang segan padaku? Mengapa aku sering disalahpahami? Mengapa aku merasa berbeda? Renungkanlah dengan tenang, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Tuhan menaruh sesuatu yang besar dalam jiwamu. Orang-orang mungkin takut padamu bukan karena engkau jahat, bukan karena engkau mengancam, melainkan karena mereka merasakan kekuatan yang tidak mereka miliki. Kekuatan itu adalah cahaya dari Tuhan yang memancar melalui setiap langkahmu. Dan cahaya itu akan selalu membuat gelap merasa terusik. Ingatlah, setiap luka yang engkau alami bukan tanpa arti. Setiap kesendirian yang engkau rasakan bukan tanpa tujuan. Setiap kekuatan yang engkau miliki bukan sekadar untuk dirimu sendiri.
Semua itu adalah bagian dari persiapan ilahi, agar engkau bisa menjalani peranmu sebagai jiwa terpilih. Jangan pernah merasa kecil hanya karena dunia tidak memahami siapa dirimu, karena nilai dirimu tidak diukur dari pandangan manusia, tetapi dari misi yang Tuhan percayakan kepadamu. Dan jika sampai hari ini engkau masih berdiri, masih berjuang, masih berpegang teguh pada kebenaran, itu berarti Tuhan belum selesai denganmu. Renungkanlah bahwa setiap sisi dalam dirimu, cahaya, bayangan, kekuatan, kesendirian, keberanian, bahkan misteri, semua itu hanyalah bukti bahwa engkau sedang ditempa untuk sesuatu yang lebih besar. Jiwa terpilih tidak pernah berjalan dengan sia-sia, dan engkau yang mendengarkan ini, adalah salah satunya. Penutup. Wahai jiwa terpilih, kini kita telah sampai di akhir perjalanan dalam video ini. Kita telah bersama-sama menyelami sisi dalam dirimu yang membuat dunia segan, sekaligus sisi yang menjadikanmu berbeda dari kebanyakan manusia. Semoga setiap kata yang engkau dengarkan hari ini bisa menjadi pengingat bahwa dirimu tidak pernah sendirian dalam perjalanan spiritual ini. Ingatlah, ada banyak jiwa yang sedang terbangun dan engkau adalah salah satunya. Jangan pernah ragu akan kekuatan yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Teruslah berjalan dengan hati yang teguh, dengan cahaya dan bayangan yang seimbang, karena dunia membutuhkan sosok seperti dirimu. Sebelum video ini berakhir, aku ingin mengajakmu untuk menuliskan satu hal sederhana di kolom komentar sebagai tanda bahwa engkau siap menjalani peranmu. Tuliskan kalimat, "Aku adalah jiwa terpilih dan aku siap menunaikan tugasku." Biarkan itu menjadi deklarasi kecil yang menguatkan dirimu sendiri, sekaligus pengingat bahwa engkau tidak berjalan sendirian. Terima kasih telah mendengarkan dengan penuh hati, tanpa melewati satu bagian pun. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah, tetaplah kuat, tetaplah setia pada jalanmu, karena engkau adalah jiwa yang dipilih, dan pilihan Tuhan tidak pernah salah.